Salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, yang beliau senantiasa memberikan kabar gembira pada para sahabat-sahabat beliau ketika datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang mampu berkudah padanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebagai selangan dalam kajian kita masalah fikih mawaris, yang sebenarnya sesi berikutnya tentang gimana cara kita menghitung waris melalui aplikasi waris atau e-waris, kita selingi dengan tarhib Ramadan. Kenapa demikian? Karena kita berupaya untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, sekaligus untuk kita masuk di bulan yang bersih, bulan suci, bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena ini merupakan salah satu bentuk kesiapan kita menyongsong datang bulan suci Ramadan ini. Sehingga ketika nanti datang bulan Ramadan, kita sudah siap. Dan kita termasuk umat Islam yang kaget-kagetan. Karena seringkali ada orang sebagai seorang muslim kaget-kagetan terus. Pas Ramadan, udah Ramadan lagi. Gitu. Jadi kaget, nggak ada kesiapan sama sekali. Padahal di bulan Ramadan jangankan amaliyah kita, napas kita aja mengandung pahala. Sehingga ada kata atau ungkapan tidur orang puasa adalah berpahala. Akhirnya tidur terus. Gitu. Maksudnya apa? Keistimewaan Ramadan itu begitu mulia. Nah, sehingga di sini kita katakan bagaimana cara kita memahami arti kata tarhib Ramadan ini. Secara bahasa, kata-kata tarhib dari kata-kata rohiba yarhabu, tarhibun itu wa marhaban. Artinya kita berupaya untuk mengucapkan selamat datang dengan senang hati. Maka singkat kata marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Marhaban syahrus siyam. Selamat datang bulan puasa. Marhaban syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Kita sambut langsung dengan senang hati. Dan dalam lintasan bahasa Arab, kita jangan salah mengucapkan kalimat tarhib. Karena kalau kita kurang fasih membedakan antara huruf ha dengan ha, maka maknanya kebalikannya. Ini pentingnya kita belajar bahasa Arab dan melafalkan bahasa Arab dengan penuh kefasihan. Contoh di sini ketika kita kata rohiba yarhabu, tarhib atau marhub, ini artinya apa? Yang sifatnya membenci atau menakutkan. Jadi kalau bilang tarhib dengan huruf hak besar, berarti kita maknanya menolak Ramadan, bukan menyambut Ramadan. Padahal kita masuk menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan senang hati itu. Nah, oleh karena ketika kita bicara tentang tarhib Ramadan secara istilah, itu usaha menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan berharap mendapat kemuliaan bulan tersebut. Sebagai peringatan bagi umat Islam agar bersiap dia menyongsong bulan Ramadan ini. Nabi saja sudah memberikan isyarat pada kita. Ketika datang bulan Rajab, beliau sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi kata-kata wa balighna Ramadan mengisyaratkan kepada kita semuanya agar kita ini sampai semua usia kita di bulan Ramadan. Kenapa? Nabi saja berharap begitu. Apalagi kita yang nabi bukan, sahabat juga bukan, wali juga bukan. Paling wali murid. Ini kesiapan kita harus lebih dari itu menyongsong kemuliaan bulan Ramadan ini. Maka wajar saudara Rasulullah SAW kalau datang bulan Ramadan, apa yang beliau baca dalam doanya itu? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wal afiyati waridwan. Ya Allah, masukkanlah bulan Ramadan kepada kami ini. Arti hilal bulan Ramadan datangkan kepada kami. Dengan apa? Bil yumni wal iman. Dengan harapan-harapan ridhomu dan keimanan padamu ya Allah. Wassalamati wal islam. Dengan keselamatan jiwa kita, raga kita. Dan Islam berserah diri kepada Allah SWT. Mengikuti aturan syariat. Wal afiyati waridwan, dengan pola kesehatan jasad kita, fisik kita, dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan kita begitu. Artinya apa? Bulan Ramadan bulan istimewa. Kenapa istimewa? Karena keistimewaan Ramadan langsung Al-Qur'an menjelaskan dengan sebutan namanya. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Padahal kita sadar bahwasanya kemuliaan bulan dalam Islam itu tidak hanya Ramadan saja. Ada bulan haji, itu mulia. Kata Allah apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat.
Haji terjadi pada 3 bulan tertentu, namun nggak dijelaskan bulan apa saja. Baru Rasulullah menerjemahkannya dan menafsirkan kata bulan haji 3 bulan dari mulai Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba nyari perjalanan umroh yang nilainya sama dengan umroh haji. Kapan itu? Umroh tapi nilainya umroh haji. Kapan? Bulan Syawal. Akhirnya pemerintah Saudi memberikan keputusan bahwa kalau sudah masuk tanggal 15 Syawal akan di sweeping. Kalau ada mereka masih tinggal di Saudi, visanya visa umroh, bukan visa haji. Karena Syawal itu merupakan bulan haji hitungannya. Sehingga banyak travel umroh bermain cantik di situ, mencari peluang-peluang walaupun program 9 hari 7 hari dimanfaatkan umroh Syawal. Kenapa? Nilainya umroh haji karena di bulan Syawal itu. Maka sekarang Saudi sedang crowded. Saya baru seminggu lalu datang dari sana. Bahkan sampai banyak permasalahan hotel di Madinah. Konon gara-gara Iran itu datang ke Saudi, pesanan hotelnya melalui pemerintah. Seperti pesan hotel waktu haji. Transaksi bisnis di Saudi kalau sudah melibatkan pemerintah, maka yang swasta minggir. Di-delete, dibatalkan pemesanan itu. Nah ini kita akan kenapa? Karena umroh tadi kalau bulan Syawal masuk kategori umroh haji nilainya itu. Nah ini Allah jelaskan 3 bulan tapi nggak sebutkan nama bulannya. Rasulullah yang menjelaskan nama bulannya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tapi manakala Allah jelaskan kemuliaan Ramadan langsung disebut nama bulannya. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fil Quran. Nggak ada makna lain. Maka teman kita katakan kita perlu menyongsong bulan Ramadan ini. Sekarang di bulan Sya'ban, apa yang kita persiapan dalam bulan Ramadan tersebut? Nah, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya ketika akan datang bulan Ramadan yang agung ini. Ini dasar-dasar syariahnya. Nah, ini pertama yang bersifat wahyu, artinya bersifat verbal. Pertama ayat 185 surah Al-Baqarah mengatakan Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana Al-Qur'an fungsinya sebagai hidayah. Bahkan penjelasan tentang hidayah tersebut dan lebih dari itu sebagai pembeda hak dan batil. Maka Allah jelaskan dalam hal ini faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sehingga kata ada faman syahida sebagai ismu syarat. Barang siapa yang mampu menyaksikan datangnya hilal Ramadan, falyasumhu, maka wajib berpuasa. Di Al-Quran dijelaskan kata man ro'a, juga bukan man yanzur atau man zarara, tapi man syahida. Siapa yang menyaksikan dengan penuh persaksian, dengan tanggung jawab. Oleh karena jamaah rahimakumullah, memastikan tentang bulan Ramadan merupakan harus dengan ijtihad kita yang mutlak, kepastian yang ada dalam diri kita. Walaupun kita katakan sekarang ini ada 2 metode, ada metode ru'yah, ada metode hisab. Pertanyaan sering muncul, kira-kira mana yang lebih tepat dan mana yang lebih afdol? Dua-duanya berbentuk ijtihadiyah. Dan kita yakini bahwasanya dalam rangka ibadah yang berkaitan dengan waktu ibadah, penggunaan kata-kata adalah waktu mahali, waktu setempat, bukan waktu general atau waktu ijmali. Bisa jadi mungkin di Indonesia hari ini Ramadan, mungkin di Eropa belum terjadi atau sebaliknya. Begitu pula masalah haji itu. Karena yang menyangkut masalah ibadah yang menyangkut waktu, maka harus mengikuti waktu setempat. Layaknya kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita berangkat umroh, berangkat dari Cengkareng, dari bandara Soekarno-Hatta jam 1 siang. Kita transit di Singapura. Sampai Singapura jam berapa? Jam berapa sampai Singapura? Jam 1 lagi. Kenapa? Beda waktunya 1 jam. Terus di jam kita di jam 2 dari Jakarta ini. Kita lewat India, lewat Kolombo. Di India baru jam 3, di kita udah jam 5. Kira-kira udah maghrib belum? Udah maghrib belum? Jam 3 masih terang matahari. Lanjut ke Jeddah, sampai Jeddah, di jam Jeddah jam 5 sore. Jam kita udah jam 9 malam. Udah berbuka puasa?
Belum, matahari masih terang di Jeddah jam 5. Kenapa? Hitungan waktu ibadah adalah waktu setempat, bukan waktu general. Nah itu pahami. Jadi kalau di kita ini ternyata terjadi perbedaan penetapan kalender Hijriah bulan Ramadan, satu kewajaran. Kenapa? Karena kita belum buat undang-undangnya. Sementara saya ketika di Mesir, 5 tahun di Mesir, nggak pernah ada perbedaan penetapan kalender. Kenapa? Karena pemerintah langsung yang menghandle, ada undang-undangnya. Siapa yang berbeda, dia kena delik, kena pasal ini seterusnya. Di kita azas kebebasan, sehingga apa? Muhammadiyah beda, NU beda, nanti Persis beda, apalagi Naqsabandiyah beda lagi. Karena undang-undang nggak pernah dibuat. Saya pernah mengusulkan beberapa menteri agama sebelum itu. Saya bilang, kenapa kok Menteri Agama tidak bikin usulan aja ke DPR, bikin undang-undang khusus tentang kalender bagi umat Islam, terutama kalender ibadah ini. Ternyata apa? Kita terbelenggu dengan pasal 29 UUD 45. Padahal kita umat Islam punya payung sendiri. Nah, mestinya apa? Biar jangan sampai berbeda pendapat. Karena kedudukannya ijtihadi. Artinya nggak ada kemutlakan. Allah perintahkan paman syahidah, meyakini dengan persaksian itu. Makanya menyaksikan sesuatu nggak boleh dengan kamera, nggak boleh dengan alat-alat yang sifatnya bisa direkayasa, harus dengan pandangan mata sebenarnya. Karena kata paman syahidah harus dengan keyakinan, ada tanggung jawab pada Allah SWT nanti. Sehingga mereka yang melihat kondisi bulan saat itu disumpah demi Allah. Kenapa? Dia akan bersaksi depan Allah SWT nanti, memastikan datangnya bulan Ramadan. Bayangkan, Rasul sudah mengingatkan para sahabat sejak awal-awal itu. Maka dari hadis Abi Hurairah dikatakan, an Abi Hurairah qala, kalau Rasulullah SAW yubashiru ashabahu, Rasul yang memberi kabar gembira pada sahabatnya. Apa kata Rasulullah? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apa jadi keberkahannya? Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajib pada kalian berpuasa di bulan Ramadan. Yufattahu fi abwabul jannah. Allah buka lebar-lebar pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughalu fi syayatin, Allah belenggu setan-setan di situ. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih mulia, lebih dari 1000 bulan, bukan sama dengan ya. Kalau kita hitung dengan kalender ya Hijriah lah atau kalender Masehi, 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun gitu ya. Lebih dikit. Nah, kita kan apakah satu hari Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun? Enggak sama. Lebih baik dia bukan sama dengan. Bisa jadi 100 tahun, 120 tahun sampai 1000 tahun kita enggak tahu. Allah beri kemuliaan pada kita di bulan Ramadan, satu malam nilainya lebih dari 1000 bulan. Cuman sayangin darah kita kadang-kadang justru di malam akhir Ramadan bukan sibuk untuk beribadah. Ngapain? Sibuk untuk ngurusin pulang kampung gitu ya. Nah, benar apa salah tradisi itu kita akan lihat nanti bagaimana pembahasan tentang penyambutan Ramadan ini. Dalam fenomena umum, pekerjaan yang baik harus ada planning yang baik pula. Ketika amalnya Ramadan baik, maka persiapan dari sekarang apa yang kita harus lakukan ketika datang Ramadan nanti dengan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian penyesuaian adalah suatu usaha kelayakan. Kita sadar bahwa bulan Ramadan bulan yang suci, maka bersihkan suci diri kita sejak bulan Sya'ban ini. Makanya Rasulullah SAW menjadikan Sya'ban sebagai bulannya, bulan Rasulullah. Kenapa? Beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban ini. Jadi penyesuaian diri untuk kita bisa bersih jiwa kita adalah sebagai bentuk kelayakan masuk di bulan Ramadan yang penuh kebersihan itu. Niat dalam setiap amal orang muslim adalah ibadah dan berpahala. Kalaupun nanti kita sudah niat masuk Ramadan, ternyata datang hari Ramadan, kita meninggal dunia, sudah dapat pahala Ramadan. Karena niat dari sekarang ini. Berapa hari lagi Ramadan ini? Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Kita tanggal 8 Sya'ban ya. Nah berarti 24 hari lagi, 24. Ya, 22 hari lagi lah kurang lebihnya. Akan datang bulan Ramadan pada kita semuanya. Maka persiapan dari sekarang ini itu akan dinilai pahala hidup di Ramadan ketika udah niat dari sekarang ini. Kemudian Ramadan tidak hanya dirasakan oleh manusia saja.
Kenapa? Sampai dengan alam pun menyaksikan kemuliaan Ramadan ini. Buktinya tadi dengan bagaimana surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Neraka ditutup rapat oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Sehingga setan pun dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa? Kita umat Islam menikmati Ramadan dengan penuh sukarela, dengan sukacita. Kenapa? Karena ringan kita berada dalam Ramadan ini. Sehingga gambaran kita hidup Ramadan seyogianya seolah-olah kita berada di Ramadan, di surganya Allah Ta'ala itu. Hatinya bersih, jiwanya bersih, semangat ibadahnya tinggi, tidak mikirin macam-macam. Kenapa? Tenang di bulan Ramadan. Suasana juga mendukung hal itu. Ini gambaran hidup di surga, ketenangan. Sebaliknya, neraka ditutup. Kenapa? Kita jangan merasa hidup ini tersiksa di bulan Ramadan. Bahkan kalau bulan Ramadan lagi bulan panas, maka musim lagi ujian bagi kita. Lihat kata Ramadan, aslinya kata ar-ramdha, musim panas. Dan sekarang ini kita sebagai umat Islam, umat Muhammad begitu ringan menyikapi Ramadan. Dulu awal perintah Ramadan terjadi tahun 2 Hijriah, terjadi musim panas. Di mana puasa saat itu bukan hanya 12-13 jam, tapi 23 jam sehari. Maka dikenal namanya puasa wisol. Sahur bukanya dari maghrib sampai isya saja. Nah, sebelum turun ayat 187 gitu ya, tentang bagaimana definisi puasa Ramadan itu, maka umat Islam saat itu keberatan. Ada seorang sahabat namanya Wa'il bin As. Ketika puasa Ramadan di awal-awal, namanya apa? Beliau biasa pagi kerja sampai sore baru pulang. Rupanya antara suami istri salah dalam menginterpretasikan kata-kata yakin atau istiqomahnya sikoh dengan saudaranya, dengan keluarganya itu. Kenapa? Karena menurut suaminya, istrinya pulang di rumah sudah siapkan makanan berbuka. Tapi kata istrinya, jangan-jangan suami saya kena pulang kerja bawa makanan buat berbuka. Apa yang terjadi ketika mereka pulang bertemu di rumah, nggak ada makan berbuka. Padahal rumah saat di Madinah jauh-jauh jaraknya. Istrinya selalu mencari makanan untuk berikan buka pada suaminya. Akhirnya apa? Ketika menjelang maghrib, Wa'il tertidur saking capeknya. Masuk waktu isya, istri baru datang ke rumah. Akhirnya apa? Harus puasa lagi, nggak pakai sahur lagi. Bayangkan 23 jam kali 2 harus bertahan. Kenapa? Hari kedua dehidrasi, sakit. Rasul dengar, apa kata Rasulullah? Allahumma yassir ala ummati. Ya Allah, permudahlah umatku. Tidak selang berapa lama datang Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, halaktu. Binasa ya Rasul. Apa binasa? Binasa itu ya Umar? Aku berhubungan suami istri di malam hari Ramadan. Kan biasanya kalau musim panas, tidur sama itu enakan malam-malam gitu. Kenapa? Karena kalau siang nggak mungkin panas, terik. Udah sampai 50 derajat. Apa yang terjadi? Allah turunkan firman-Nya, surat Al-Baqarah 187. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyami rabsaikum seterusnya. Sampai akhir ayat mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajar. Dan silakan kalian makan minum sampai datang waktu fajar. Itu mulai subuh itu. Summa atimus siyam, sempurnakan puasa sampai malam hari. Artinya ketika matahari terbenam. Makanya tadi tidak berlaku hitungan jam. Kita berangkat dari Jakarta jam 1 siang dan berpuasa, enggak mungkin jam 6 sore di jam kita berbuka. Kenapa? Kita berada di posisi sebelum sampai Jeddah, baru sampai Emirat pemanya. Di jam kita udah jam berapa? Jam 7 lebih. Ini udah maghrib, tapi soalnya baru jam 8. Baru jam 4. Belum masuk waktu maghrib. Akhirnya kita katakan kedudukannya maksudnya ikuti fenomena alam itu. Nah, Ramadan yang dimuliakan bukan hanya kita sebagai manusia, Allah muliakan alam juga dengan datang bulan Ramadan ini. Nah, sekarang bagaimana cara memahami tarhib Ramadan di bulan Sya'ban ini? Apa keistimewaan bulan Sya'ban? Yang pertama, bulan Sya'ban, bulan yang dimuliakan Rasulullah SAW dengan memperbanyak puasa sunnah padanya. Imam Anas mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah yasumu ghair Ramadan aktsar min siyamihi fi syahri Sya'ban. Kata Imam Anas, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa selain Ramadan sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah mengatakan, aku melihat seolah-olah berpuasa terus. Kalau lagi puasa, kalau berbuka seperti berbuka terus. Kenapa? Begitu banyaknya terhitung puasanya itu. Karena mempersiapkan diri bahwa di bulan Sya'ban sebagai anak tangga kita menuju Ramadan.
Maka saya katakan jangan sampai kita sebagai umat Islam yang kaget-kagetan. Kenapa? Karena puasanya cuma bulan Ramadan aja. Di luar itu nggak pernah puasa. Ke dalam Ramadan kaget udah datang bulan Ramadan ini berpuasa. Maka menjadi sebuah fenomena umum di kita. Kalau hari pertama kedua di bulan Ramadan biasanya mohon maaf di pinggir jalan itu banyak ludah-ludah semua. Kenapa kira-kira? Asem mulutnya. Apalagi ashabul udud gitu. Jadi seharian nggak ngerokok asem mulutnya. Itu kenapa? Karena nggak terbiasa puasa sunnah. Rasul kerja apa di bulan Syaban ini? Beliau tingkatkan puasa sunnahnya itu. Bahkan di bulan Syaban juga terjadi pelaporan amal kepada Allah SWT. Maka Nabi mengatakan, kenapa kau banyak puasa di bulan Syaban ya Rasulullah? Kata Rasul, fa innahu syahrun turfa'u fil amal rabbil alamin. Karena salah bulan dilaporkan amal manusia kepada Allah SWT. Wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Saya berharap akan dilaporkan amal dengan berpuasa. Nah, kita bersyukur ketika punya kesempatan kita berpuasa di bulan Syaban. Kenapa? Persiapan menyongsong bulan Ramadan. Bahkan disebut juga sebagai bulan Rasulullah. Ini sebuah riwayat dikatakan sini, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan bulan umatku. Maka sahabat bertanya, kila ya Rasulullah, ma makna qauluka syahrullah? Sahabat bertanya bagaimana istilah Rajab sebagai bulan Allah itu? Maka Rasul menjawab, qala li'annahu mahsusun bil maghfirah fihi. Karena di bulan Rajab kekhususan pengampunan dosa bagi umat manusia saat itu. Kemudian watuh qanu fi ad-dima, ditahannya segala macam bentuk pertumpahan darah. Wa fihi taballahu ala anbiya'ihi, dan para nabi diampuni dosanya pada bulan Rajab tersebut. Termasuk Nabi Adam alaihissalam ketika bertobat diterima tobatnya di bulan Rajab. Itu artinya apa? Bulan Rajab menjadi syahrullah. Ditambah lagi bulan Rajab terjadinya Isra Mi'raj, mujizat terbesar bagi kehidupan Rasulullah SAW menerima perintah sholat ini. Ini kita makanya ketika kita berkahan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini dalil secara syar'i. Ada secara akli, karena Sya'ban ini diapit oleh dua bulan yang mulia, itu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Makanya bulan Rajab menjadi faktor kemuliaan pertama. Ramadan yang kedua, tengah-tengahnya Sya'ban ikut mulia dalam hal itu. Sehingga kita kan sinilah bulan juga sebagai bulan silaturahim. Kenapa demikian? Karena di sinilah kita bersihkan jiwa kita menyongsong bulan Ramadan ini. Ini kan kadang-kadang tradisi kita yang keliru, kadang-kadang ada istilah begini. Bulan Sya'ban dikenal dengan bulan munggah ya. Munggah. Apa munggah itu? Apa kalau yang ziarah ke kubur namanya? Biasanya apa istilah Jawa yang ziarah kubur itu? Nah, nyekar ya, nyekar gitu. Sementara orang Betawi juga punya istilah lain. Bulan Sya'ban dengan bulan Rawahan gitu. Intinya apa? Mereka mau silaturahim secara rohani. Karena hakikatnya umat Islam, pola silaturahim itu ada dua bentuk. Ada yang bersifat jasmania, ada yang bersifat ruhania. Di sini kita akan bentuk, kita akan sampaikan semuanya. Jadi kalau menurut saya yang terbaik itu kalau kita ingin silaturahim pada keluarga bukan bulan Syawal, tapi bulan Sya'ban ini. Nah, bisa nanti kalau ada kelompok-kelompok tertentu umpamanya membuat fasilitas kebersamaan untuk pulang kampung di bulan Sya'ban menjelang Ramadan, bukan bulan Ramadan akhir. Kenapa? Di akhir Ramadan 10 hari terakhir ini paling mulia itu. Di mana kita 10 hari terakhir melakukan kemuliaan yang puncak Ramadan di situ. Akhirnya apa? Banyak dilewatkan kemuliaannya gara-gara apa? Mikirin pulang kampung, silaturahim. Padahal utamanya di bulan Sya'ban ini. Ada sebuah riwayat dari Aisyah mengatakan di bulan Sya'ban Rasulullah meningkatkan kualitas silaturahim pada musuhnya orang Yahudi yang selalu gunjing Rasul dalam keadaan buta, padahal di pertigaan jalan gunjing Rasul terus. Setiap hari Rasul nyampaikan makan padanya, menyuapkan bahkan langsung. Tapi manakala datang bulan Sya'ban Rasul tidak hanya sekali, 2-3 kali sehari. Beliau tingkatkan kualitas silaturahimnya. Makanya kita ambil hikmahnya. Mumpung bulan Sya'ban kita bangun silaturahim. Minimal datang ke rumah saudara, ke rumah kerabat, famili, nggak usah banyak-banyak, bawa aja sekilo anggur gitu ya. Kalau kurang bawa satu ekor ayam bakar, gitu ya. Kurang juga bawa
beras 5 liter. Insya Allah diterima nggak kira-kira? Nah, diterima nggak? Membersihkan jiwa saat itu. Sehingga masuk Ramadan udah bersih. Ini kadang ada orang udah masuk Ramadan masih musuhan, masih marahan. Gitu. Padahal apa? Kebersihan jiwa harus ditata menjelang Ramadan tersebut. Inilah bulan Sya'ban pentingnya kita sikapi sekarang ini. Kemudian sebagai anak tangga menuju kemuliaan Ramadan bulan Sya'ban tersebut. Makanya Rasul memuliakan itu. Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena melatih diri, mempersiapkan diri menyongsong Ramadan. Karena kita bahasanya apa yang Rasul kerjakan hakikatnya adalah atas bimbingan Allah. Kenapa? Karena merupakan bagian dari wahyu Allah SWT pada Rasulullah Muhammad SAW ini. Nah, apa amalia unggulannya ketika dalam bulan Sya'ban saat ini? Yang pertama, kita disunahkan berdoa untuk keberkahan dan agar sampai pada bulan Ramadan nanti. Rasulullah SAW berharap, padahal beliau adalah sosok seorang utusan Allah yang tahu pasti akan datang apa terjadi berikutnya. Tapi berdoa berharap, wabaligna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa memastikan apakah kita juga sampai Ramadan, kita nggak tahu. Karena dengan pola seperti itu kita akan sadar kepentingan kita menyambut Ramadan ini. Melatih diri dengan puasa sunnah yang nilainya sama dengan puasa di bulan-bulan hurum atau 4 bulan yang Allah muliakan. Ada bulan yang urutan dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah bulan Rajab. Ini 4 bulan yang Allah muliakan. Puasa di saat ini sama dengan kita puasa di bulan hurum tersebut. Kemudian menjalin silaturahmi secara maksimal, baik secara jasmani dan secara rohani. Kita padukan dua-duanya. Makanya tradisi-tradisi yang baik tetap kita boleh jalankan selama tidak melanggar syariat. Ada patah Arab mengatakan sebagai kaidah usuliyah, al-adah muhakkamah. Jadi adat kebiasaan menjadi faktor hukum selama tidak bertentangan dengan dasar syariat tersebut. Kemudian berikutnya menjaga kesehatan fisik dan rohani. Karena doa kita kalau datang bulan Ramadan salah satunya adalah wal afiyah waridwan. Kita jaga keafiahan jiwa kita, jasad kita. Biar masuk Ramadan puasa dengan sempurna. Dilatih pola makan sekarang ini. Cara kita makan gimana, apa yang kita makan biar sehat. Kenapa? Menjelang bulan Ramadan nanti. Karena kalau orang sakit di bulan Ramadan gak maksimal ibadah puasanya. Apalagi sakitnya sakit lambung. Bermasalah di untuk berpuasa. Maka kita jaga kesehatan fisik dan rohani kita. Belajar memahami amalia Ramadan dengan seksama. Inilah 7 amalia unggulan di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama, puasa yang benar. Ini bukan kurang N ini. Puasa yang benar. Maksudnya apa? Kita berupaya untuk melatih diri. Gimana memahami puasa yang benar itu? Minimal tahu apa perintahnya, apa larangannya, apa yang membatalkan puasa itu sendiri. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang baik. Melatih kita bertilawah, bertadarus. Kenapa? Ini merupakan esensi ketika Ramadan mulia, Allah turunkan Al-Quran di bulan yang mulia itu. Dan yang ketiga, qiyamul lail yang khusyuk, melatih diri bagaimana bangun sepertiga malam. Karena orang yang sudah namanya qiyamul lail itu ada 2 macam. Ada qiyamul lail yang sifatnya umum, itu sholat sunnah malam dikerjakan pasca sholat isya, itu namanya tarawih. Tapi kalau kita tambah lagi dengan sholat tahajud, seharusnya harus tidur dulu, baru menjadi tahajud, bagian dari qiyamul lail juga. Jadi kalau kita sudah sholat tarawih, bukan berarti nggak ada sholat tahajud lagi, silakan. Karena bagian sholat malam juga di situ. Kemudian bersedekah, baik yang sifatnya sunnah, seperti sedekah-sedekah umum, atau yang lainnya seperti zakat, kita nafkahkan harta kita. Yang kelima, thalabul ilmi, menuntut ilmu untuk kita lebih paham syariat agama Allah. Di mana Rasul pun ketika menerima perintah Allah, perintah sholat, dibekali dengan nuntut ilmu itu, yaitu hikmah. Nah, kita sebagai umatnya berupaya untuk mengikuti hal seperti itu. Kesempatan bulan yang suci ini, kita banyak menuntut ilmu dari Allah SWT melalui kajian-kajian keislaman. Yang keenam, memaksimalkan sunnah-sunnah dalam berpuasa, baik sunnah dalam bersahurnya, sunnah berbukanya, sunnah berbagi bukaan dan sebagainya, sunnah untuk saling menolong. Ini bagian-bagian sunnah dikerjakan. Jadi jangan mentang-mentang tidur boleh dalam berpuasa, tidur mulu gitu ya. Bangun jam 3 sahur, habis sahur tidur. Subuh bangun, habis subuh tidur lagi. Datang ke kantor baru duduk, tidur lagi. Habis zuhur
tidur lagi. Kenapa? Lagi puasa. Bukan itu alasannya. Sejarah membuktikan di bulan Ramadan justru banyak peperangan besar terjadi. Orang berpuasa dalam bulan perang nggak mungkin dia berbuka. Kenapa? Justru kita kan disitulah nilai syahadah yang sebenarnya itu. Jadi semangat perjuangan kita. Dan yang ketujuhnya adalah iktikaf secara yang sebenarnya itu. Kenapa? Iktikaf ada 3 macam sebagai syarat Islam. Ada iktikaf yang bersifat logawiyan. Duduk saja dari zuhur sampai asar atau 1 jam saja niat iktikaf, dapat pahala iktikaf, tapi secara bahasa saja. Kalau secara istilah syariat, maka iktikaf harus 24 jam sehari semalam. Maka kita kejar. Bagaimana Rasul berikan contoh, itu 10 hari terakhir dengan kata istilahi sunni yang Rasul contohkan. Berapa lama? 10 hari akhir Ramadan. Bisa gak kira-kira? Ini kalau para pegawai gitu ya, kadang-kadang sulit. Mestinya apa? Siasati. Ambil cuti justru menjelang iktikaf. Dulu pun saya waktu masih aktif di kampus gitu ya, karena terikat dengan jam kantor yayasan, jadi ngambil cutinya selalu di penghujung bulan Ramadan. Jadi setelah masuk tanggal 21 malam udah iktikaf kita. Kenapa? Izin cuti di situ. Cuti ambil 5 hari, nanti ada cuti bersama. Jadi tercover selama 9 atau 10 hari itu. Alhamdulillah sebagai tahadus bin ni'mah. Jadi sejak tahun 98 saya membiasakan diri untuk iktikaf di masjid dari malam 21 sampai akhir Ramadan. Jadi pindah alamat saat itu. Makanya ketika saya bilang ke teman-teman, tetangga, kalau udah masuk malam 21 saya pindah alamat. Kenapa? Membiasakan diri untuk kita bisa menata diri, menata hidup, jadi santri di masjid. Selama 10 hari terakhir itu. Inilah kita akan kebiasaan apa? Ingin iktikaf secara syar'i, secara sunni. Dan yang terakhir, musolahatul a'da. Upayakan di bulan Sya'ban ini kita harus berdamai dengan orang yang masih ada permusuhan dengan kita. Jangan sampai sudah masuk Ramadan masih banyak musuhnya. Bebaskan semua hidup sehingga diri kita bersih, masuk bulan yang suci, jiwa kita juga dalam keadaan suci. Makanya syariatnya seperti ini. Kenapa kita ketika sholat, salah satu syarat utamanya harus bersuci. Harus bersih. Karena kita akan berhadapan dengan Zat yang Maha Suci. Kenapa orang meninggal harus dimandikan? Karena orang meninggal atau mayit akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Sayangnya orang yang meninggal nggak bisa mandi sendiri. Kalau dia bisa mandi sendiri, dia akan mandi sendiri sebelum dia meninggal. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Di Mesir ada seorang wali namanya Said Al-Badawi. Dia tinggal di Tonto, wilayah selatan Mesir. Dikisahkan Said Al-Badawi seorang waliullah, itu ketika diponis malam ini meninggal, akhirnya apa? Masyarakat mengatakan dia meninggal, karena nggak ada napas lagi. Kan nggak mungkin dikuburkan malam juga, maka tunggu sampai besok pagi. Rupanya di sepertiga malam beliau bangun mandi. Menurut riwayat para muridnya yang ada di sekitarnya itu. Buktinya apa? Pas subuh itu dibersih sudah badannya itu, nggak ada kotoran sedikit pun. Tapi dalam hukum Islam bahwa kewajiban mandikan mayit bagi masih hidup. Walaupun dikatakan seorang wali sudah mandi, maka tidak menjadi pembatalan hukum, tetap wajib dimandikan. Rupanya Pak ditelusuri, kenapa beliau demikian rupa Allah berikan anugerah kemuliaannya. Rupanya seumur hidupnya beliau ini tidak pernah dilihat auratnya oleh manusia siapapun, karena nggak sempat nikah. Beliau jaga, pelihara auratnya itu. Sehingga apa? Waktu matinya pun Allah pelihara. Mandi sendiri kalau udah mati. Jadi intinya kita bersihkan jiwa kita. Bersihkan rohani kita. Masuk bulan Ramadan dengan kebersihan, maka nyaman di bulan Ramadan. Inilah jamaah rahimakumullah, sekedar mengingatkan kita dalam rangka menyongsong Ramadan. Dari sekarang sudah persiapkan diri kita. Apa yang belum bersih, kita bersihkan sekarang ini. Termasuk membersihkan harta, membersihkan jiwa, membersihkan perilaku kita, agar ketika datang bulan Ramadan, kita sudah siap menjadi orang yang bersih di situ. Saya kira ini, mungkin ada yang ingin menyampaikan komentar, pertanyaan, saya persilakan. Cukup ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti di bulan Ramadan masih terjadwal lagi untuk kita bahas lanjutan dari kajian masalah fikih mawaris ya, biar lebih bersih lagi nanti hartanya. Karena kalau udah diambil dengan cara yang bersih, dimana dengan cara yang bersih, insya Allah
walaupun kaya asal berkah nikmat hidup itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.